Monggo dimulai Bu Hoil. Diberi pantun terlebih dahulu sambil menunggu teman-teman masuk. Wah, ini moderatornya nggak siap sama sekali. Ini laptopnya juga ada gangguan. Baik, saya disuruh. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dekan serta Ibu Wakil Dekan, yang berbahagia peserta bintang santai dosen KIP. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini memberikan kesempatan kepada kita untuk berbincang santai. Untuk itu kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, bincang santai kita pada hari ini, hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021. Hadir tengah kita Ibu Dr. Diah Wardani. Lengkapnya Dr. Wahyu Diah Laksmi Wardani MPD. Masih panjang ya. Kayaknya belum lengkap ya kayaknya ya. Sebelum beliau memulai memaparkan apa yang sudah disiapkan, mohon maaf, ini moderatornya ini nggak tahu apa yang menjadi tema pada hari ini, tetapi saya yakin kehadiran beliau, Ibu Dr. Diah ini sangat menarik bagi kita semua. Beliau berlatar belakang pendidikan, keahliannya nano-nano kelihatannya. Dari S1-nya kalau tidak salah, S1 sosiologi ya Bu ya. S2 Digdas dan S3 rupanya agak-agak PAUD. Karena belum sepenuhnya PAUD katanya kalau dulu. Tetapi dengan yakin bahwa beliau akan membawakan sebuah materi yang hari ini tentu saja menarik bagi kita. Kalau kita simak dari sedikit bocoran tadi dari Bu Wadek, saya juga tidak paham pembelajaran luring atau daring. Nah, ini mungkin topik yang sangat menarik untuk saat ini, baik itu untuk anak usia dini maupun untuk kelas tinggi. Berbagai permasalahan atau berbagai kelebihan di dalam pembelajaran daring. Tentu saja ini akan lebih menarik lagi kalau kita sudah mendengarkan paparan beliau. Itu kepada Ibu Dr. Wahyu Diah Laksmi Wardani, silahkan. Iya, baik. Terima kasih Bunda Hoir, moderator kita yang canggih, yang tangguh dalam segala cuaca dan segala rintangan. Terima kasih juga kepada pimpinan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Semoga saja ini tidak terlalu banyak yang bergabung. Karena terus terang saya kaget ketika tadi sudah siap-siap mau pulang, ternyata Bu Wadek ajak-ajak ruangan sudah dibuka. Loh, wah ini pintu 1 apa pintu 2 yang dibuka. Ya, sebelumnya memang sempat waktu itu
kami berbincang sudah kurang lebih 3 minggu yang lalu. Kira-kira materinya tentang apa? Saya berpikir kalau materinya tentang PAUD, pasti nanti itu sebagian dari yang ada di sini sudah melewati semua masa-masa kepaudan dalam pengasuhan putra-putri maupun mungkin cucu ya. Tapi ada hal yang menarik dalam minggu terakhir ini ternyata kemudian jadi booming, yaitu persiapan untuk pembelajaran daring atau luring. Baik, Bapak dan Ibu, ternyata tidak mudah untuk memutuskan apakah kita akan memilih luring atau memilih daring. Setelah 1 tahun ini kita memasuki satu wilayah model pembelajaran baru. Kita menyatakan bahwa ya mungkin kalau di perguruan tinggi itu mudah, tapi ternyata 2 minggu yang lalu misalnya ketika diputuskan bahwa untuk mahasiswa di semester awal itu jadi semester 2 khususnya dari sekian jumlah mata kuliah 50% diterapkan secara luring dan kemudian masih harus dengan mengikuti protokol COVID. Dan dari yang 50% yang dipilih secara luring itu hanya 50% sebenarnya dari proses 16 kali pembelajaran dilakukan secara tatap muka di kampus. Ketika kami mencoba memetakan, ternyata masalahnya itu bukan kemudian hanya pilihan mahasiswa pasti mau, mahasiswa pasti bersedia. Sebagian ada bahkan yang dari teman Kaprodi itu menyatakan mahasiswanya menolak karena keberatan orang tuanya kalau harus membayar kos sekaligus juga membiayai untuk kuota. Saya tidak tahu berapa mereka meminta jatah kuota untuk setiap bulannya pada orang tuanya. Tetapi saya membayangkan sebenarnya kan sudah ada bantuan dari kuota Dikbud ya. Jadi kalaupun mereka membutuhkan itu mereka pasti hanya menambal kekurangannya. Meskipun dari tetangga sebelah ada yang pernah melakukan kajian, itu mahasiswa rata-rata menghabiskan 50 GB gigabyte setiap bulannya, katanya begitu. Tapi proses itu tidak dilakukan hanya untuk kuliah, bukan juga hanya untuk mencari tugas, melengkapi tugas, bukan. Termasuk juga mereka bermedsos, mereka menikmati hiburan film. Jadi tawaran-tawaran semacam itu juga mengganggu, katakanlah menjadi tawaran yang menggoda. Selain juga mungkin ada misalnya ada dosen dari UGM yang menyatakan anaknya justru memiliki beberapa sertifikasi secara internasional yang diberikan oleh lembaga resmi dari belahan dunia lain gitu, bukan dunia gaib tapi dunia beneran gitu. Itu untuk sertifikasi misalnya menguasai membuat robotika secara virtual yang kayak itu dan sebagainya. Nah, kalau untuk di konteks kita aja itu masih yang katakanlah mahasiswa itu keberatan orang tuanya kalau harus membayar kos double. Kemarin waktu saya mencoba menjajaki untuk asistensi mengajar dengan kerjasama dengan salah satu lembaga di Kota Malang, gurunya keberatan juga menerima, padahal di awal sudah dijanjikan mahasiswa akan ditampung oleh mereka, dapat ruangan untuk tidur, dapat makan pagi dan makan siang, jadi mahasiswa hanya mengeluarkan biaya untuk makan malam. Itu menjadi satu tawaran yang sangat menarik. Tapi ternyata ketika mau dilakukan, gurunya keberatan karena guru sudah berkonsultasi dengan pihak pemilik wilayah, dalam hal ini RT RW sampai pada kelurahan, tidak diperkenankan untuk menerima orang luar tanpa melakukan isolasi mandiri. Artinya apa? Kalau mahasiswa itu diterima di sekolah, maka sekolah harus libur. Guru berkeberatan. Kenapa? Karena sekarang bentar lagi sudah memasuki Ramadan.
Kalau sudah Ramadan di PAUD itu biasanya tidak full karena ada kegiatan-kegiatan seperti pondok Ramadan, kegiatan seperti lulusan libur ya, libur persiapan awal Ramadan dan apa nanti pada menjelang Lebaran itu. Nah, itu sudah akan menyita waktu. Jadi kalau kehilangan waktu momen 2 minggu dengan memberi kesempatan pada mahasiswa isoman di sekolah itu mereka rugi katanya. Salah satu yang kemudian ditawarkan mahasiswa cari kos di luar. Tapi setelah saya jajaki di sana, saya mencoba bertanya pada mahasiswa PPG maupun pada adik saya yang di sana, saya mendapatkan informasi rata-rata tempat kos itu tidak lagi menerapkan bulanan, bahkan mungkin semesteran seperti beberapa waktu yang lalu kalau di Malang, tapi mereka menerapkannya harian. Hitungan harian itu paling murah 45.000 sampai 50.000. Nah, artinya apa? Mahasiswa harus mengeluarkan dana segitu yang cukup besar. Itu merupakan bagian-bagian dari kalau belajar luring yang sekarang harus dihadapi oleh untuk yang kelas tinggi ya, dalam hal ini untuk yang mahasiswa. Nah, apalagi kalau misalnya kita membayangkan untuk yang di PAUD. Nah, ancaman misalnya anak itu tidak mungkin dia akan bisa mengukur secara meteran jarak kamu dengan saya 1,5 meter loh, kamu nggak boleh dekat-dekat dengan saya. Apalagi nanti kalau misalnya dia bawa alat yang satu hal yang menarik itu dia tunjukkan, aku kemarin punya ini, aku nemu ini, terus temannya mendekat, terus dia lupa nggak masang karena habis makan kudapan lupa nggak masang masker begini, maskernya hanya tertutup begini. Nah dulu kalau saya pasang begini itu saya dimarahi sama Pak Kukuh itu, karena kata Pak Kukuh dia itu tetap saja karena nanti bisa penularan itu bisa dari hidung gitu. Nah, artinya apa? Memang kita hidup pada suatu kondisi yang katakanlah sekarang ini mau nggak mau dengan istilahnya itu era baru ya, era virus corona. Nah, lalu kalau sekarang mau pembelajaran daring secara seperti ini, saya berikan gambaran saja. Teman saya itu seorang SPOG, kemudian dia mengajak anaknya yang baru lulus dari SKED, sarjana kedokteran, untuk menangani kasus-kasus melahirkan. Nah, dia memberikan informasi begitu ke anaknya bahwa gejala orang melahirkan yang katakanlah mungkin kalau sungsang itu kayak gini, kalau yang normal kayak gini, kontraksi itu yang disebut kontraksi itu sekian kali dalam sekian menit, misalnya seperti itu. Nah, dia bilang ternyata nggak mudah itu, meskipun dia sudah belajar secara daring. Saya bilang, loh kenapa? Loh karena tiap manusia itu punya kasusnya sendiri-sendiri. Nah, kita bisa bayangkan, dokter yang dihasilkan oleh produk selama 1 tahun ini. Bagaimana gitu. Meskipun katakanlah mungkin mereka seperti secara virtual, mereka diajari bagaimana cara mengoperasi, tapi pada kenyataannya bagaimana membuat sayatan itu tidak semudah yang seperti nampak di film, katanya teman saya seperti itu. Nah, itu kalau kita bicara seperti itu mungkin kita akan mundur gitu. Kita akan mundur. Ya udah kalau gitu kita daring aja deh. Atau mungkin kita justru akan mundur, jangan daring dah kalau gitu, luring aja sama-sama toh nanti kalau kena virus itu antara sembuh dan atau butuh waktu untuk sembuh. Saya nggak mau bilang mati ya, karena mati itu ajal. Orang nggak tanpa virus pun bisa mati. Jadi dalam hal ini yang perlu kita dalam membangun nilai baru pada diri kita sendiri, terutama sekali kita sebagai pendidik. Bagaimana sebenarnya konsep-konsep yang akan kita terapkan dalam proses belajar bareng kalau memang harus daring, dan bagaimana kalau misalnya daring. Misalnya saja sekarang seperti kelas luring yang diterapkan di kita ini, kita dibatasi oleh waktu hanya 60 menit. Padahal kita bisa bayangkan kalau SKS-nya 3 SKS. Atau kita bisa bayangkan misalnya yang praktikum gitu. Nari itu untuk persiapan mau nari, mahasiswa tentu tidak bisa dalam artian dia sudah siap tampil untuk menari. Tidak, pasti dia perlu waktu untuk konsultasi. Ini contoh dari yang PAUD. Saya nggak tahu kalau contoh di tempat yang lain ya, praktikum yang lain saya nggak ingin menyentuh itu. Tapi kalau di PAUD saja misalnya seperti itu.
Nah, apalagi kalau katakanlah misalnya harus micro teaching yang PAUD itu dia harus menata dulu, dia harus membuat invitasi dulu karena model belajar yang sekarang kan katanya berbasis LUSPAT itu. Tidak lagi model belajar yang katakanlah di sentra dengan 3 sitas. Kayak 60. Jadi artinya apa? Perlu juga persiapan tentang sarpras baik itu dari sisi yang sesuai dengan tuntutan kurikulum maupun sesuai dengan tuntutan COVID yang kayak gitu kan. Apa maksudnya? Tuntutan COVID itu misalnya saja kita sebenarnya kan diharapkan mahasiswa itu membawa surat hasil swab. Swab itu berlaku berapa hari, katakan begitu. Kalau sekarang katakanlah berlaku 2 minggu. Nah, padahal kalau perkuliahan itu 7 kali, berarti paling tidak kan 1,5 bulan. Artinya 3 kali swab. Mau nggak mahasiswa misalnya? Atau mungkin kalau di kalangan kelas SD ke bawah atau SMA ke bawah, mau nggak orang tuanya itu membiayai hal itu? Nah, memang diharapkan oleh pemerintah saat ini sampai bulan Juni sebelum tahun ajaran baru itu, bahkan mungkin kalau sebelum Lebaran kita sudah semua divaksin. Nah, harapannya seperti itu. Jadi herd immunity itu akan terbentuk gitu. Harapannya seperti itu. Tetapi sekali lagi cukup banyak keruwetan-keruwetan yang perlu menjadi pertimbangan, khususnya kalau kita mau membelajarkan pada mahasiswa kita untuk menghadapi katakanlah model yang berbeda dengan model yang kemarin-kemarin dia terima saat dia mungkin masih SMA ataupun dia SMP. Ya. Dalam? Bahkan juga untuk yang di PAUD misalnya, mungkin perlu kita memberikan pemahaman kepada guru-guru yang berada di bawah lingkungan Aisyah misalnya tentang bagaimana sebenarnya proses yang lebih efektif belajar bermain untuk belajar yang lebih efektif kalau misalnya nanti harus luring dengan protokol COVID. Nah, mungkin juga kan kita PAUD itu diselenggarakan kelas pagi dan kelas sore. Halo? Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita berpikir bersama karena ini kegiatannya santai, jadi kita berpikirnya juga santai-santai saja. Kita misalnya itu kalau dalam bahasa sosiologis kita itu berandai-andai, tetapi berdasarkan pada fenomena. Oke. Mungkin seperti itu yang sebagai pembuka. Baik, terima kasih Ibu Dr. Diah Laksmi yang membuka bincang santai kita. Luar biasa, betul-betul luar biasa. Talenta yang tersembunyi rupanya, betul-betul di luar dugaan saya. Yang dokter yang membidangi PAUD ternyata punya analisis yang jeli sekali terhadap lingkungan. Untuk itu, Bapak Ibu, mari kita diskusikan yang sudah dilempar oleh Ibu Dr. Diah tadi. Silakan. Halo? Silakan, Pak Ibu yang mau menanggapi atau barangkali bertanya. Nggak usah bertanya, Bu Hoir, saya nggak siap jawaban soalnya. Itu ya. Oh, apa jawabannya dilemparkan kepada audiens ya? Bincang santai, berarti kita bincang santai. Bincang saja. Siapapun berhak untuk berbicara di forum ini. Namanya juga bincang santai. Setelah Bu Diah melempar pengamatan dan sekaligus analisis yang ada di lingkungan kita, maka disilahkan Bapak Ibu untuk menanggapi
apa yang beliau lontarkan. Tidak ada yang ngomong ya. Jadi sepi nanti pasarnya ini. Menunggu Pak Tanzil. Ya daripada ada yang ngomong, saya mau ngomong aja gitu. Ini ahlinya memang Pak Tanzil, Pak. Ahlinya ahli, core of the core katanya. Pak Gondol itu. Iya. Terima kasih. Sebelumnya saya mau kasih komen sedikit tambahan ya Pak ya. Apa itu? Ternyata VUCA itu tidak terjadi Pak di UK dan kalangan yang dulu mantan jajahan dari England. Ternyata begitu Pak. Kesimpulannya begitu. Ya, bukan terjadi ya. Ya, mungkin kecuali Australia katanya begitu. Sudah Pak, monggo Pak. Kayaknya memang tidak semua menggunakan istilah itu. Tapi hampir seluruh dunia sepakat bahwa kita ini mengalami situasi di mana ada perubahan yang tidak kita sangka-sangka, gitu ya. Dan sebenarnya itu bisa dideteksi sejak dini kalau kita punya awareness. Ya. Cuma masalahnya kan tidak mudah itu. Justru saya ingin menanyakan kepada Budi ya ini. Saya tidak tahu, saya tidak ahli ya di bidang teknologi pembelajaran ini. Mungkin teman-teman yang punya kalian di situ, mungkin Pak Hatid ya dari pendidikan. Khususnya untuk usia dini, apakah sudah ada kajian riset ya berkenaan dengan bagaimana sih sebenarnya efektivitas dari pembelajaran daring bagi pendidikan usia dini? Artinya efektivitas begini, kita membandingkannya dengan pembelajaran yang konvensional atau luring itu. Dan itu harus ada kajian. Karena begini, saya khawatir kalau kita terlalu rely on, ya, mengandalkan pembelajaran daring, itu terjadi learning loss itu terjadi nantinya. Ya, bahkan saya kemarin itu dari Profesor Taylor itu, Peter Charles itu yang ahli STEM itu mengatakan ini sudah mulai kita ini di zaman sekarang, ya karena pengaruh dari perkembangan teknologi dan sebagainya, semua yang berubah itu ada yang berevolusi, akhirnya bukan hanya learning loss saja, tetapi juga terjadi loss yang lain, cultural loss, ya, macam-macam loss itu sudah terjadi. Suatu saat ada ya budaya itu yang hilang tiba-tiba, ya, budaya bahasa ada yang hilang tiba-tiba dan seterusnya. Nah, kembali lagi, nah ini yang perlu dikaji oleh teman-teman. Mungkin perlu bagi kita orang-orang pendidikan ini untuk mengadakan kajian riset, apakah daring yang kita lakukan, yang model kita lakukan sekarang ini lebih baik atau jangan-jangan sama atau bahkan tidak sebaik ketika kita luring. Memang iya di beberapa pembelajaran yang menggunakan daring itu efektif, ya, efisien dan sebagainya gitu ya. Nah, misalkan ketika saya mengikuti pelatihan untuk menulis artikel dari Elsevier itu semua menggunakan online karena pelaksanaan yang menyediakan pelatihan itu kan di Eropa gitu ya, itu tidak ada masalah gitu ya. Tapi kan hanya berkenaan dengan itu, artinya ini sebatas pengetahuan. Kalau kita lihat dari perspektif kita di Indonesia kan bukan hanya pengetahuan kan, terutama kepada anak usia dini, ada internalisasi nilai dan seterusnya. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Dan dampaknya sudah saya rasakan loh. Anak saya gara-gara daring akhirnya putuskan belikan HP. Ini ada perubahan habituasi. Dan itu saya risau. Saya bilang ke saya, ini hati-hati. Ya, dalam jangka waktu lama ini payah nanti kita. Ya seperti itu. Ya, saya kira itu Budia, monggo ditanggapi. Ini mungkin dalam bentuk komentar, tapi saya butuh
pencerahan dari Bu Dia. Terima kasih karena ahlinya bidang PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang menarik ya Pak ya, memang banyak loss ya Pak. Cuman begini Pak Tansil, saya sudah mencoba mencari kajian. Saya memang banyak, terus terang aja banyak jurnal dari internasional itu yang sudah mengkaji, tetapi rata-rata mereka masih mengkaji bagaimana pengembangan pembelajaran berbasis daring. Mungkin karena pada dasarnya saya terus terang saya sempat agak risau Pak, dalam arti kalau seperti PAUD itu kan lebih pada bagaimana membentuk sosem ya Pak ya, jadi dan stimulasi sosemnya itu kayak apa. Nah, saya baru dapatkan jawaban itu kurang lebih sebulan yang lalu, yaitu dari teman yang dari dari UK, dia itu menyatakan gitu Pak, bahwa di UK itu satu nilai bersama yang dibuat dan diputuskan di dalam perundang. Jadi ada undang-undangnya ketika berlaku lockdown dan pembelajaran dilakukan, pokoknya semua lini kehidupan rata-rata 90% dilakukan dengan daring, dengan online, bahasanya seperti itu. Itu terutama di dunia pendidikan, guru itu tidak diperkenankan, mulai dari yang PAUD sampai yang profesor di perguruan tinggi, tidak diperkenankan untuk menyalakan, katanya begitu Pak. Nah, sementara memang masih dalam kajian terbatas, saya melihat di lingkungan mulai dari teman sekitar, kemudian juga tetangga seperti itu, yang rata-rata mempunyai anak mulai dari TK sampai pada yang di SD kelas 3, rata-rata orang tua itu merasa, katakanlah ya, kalau mereka dikatakan mereka itu kesal karena kok belajarnya sekarang jadi bertumpu pada orang tua. Nah, di sisi yang lain, dari guru PAUD sendiri misalnya, itu ada kekhawatiran. Kalau ini tetap dilakukan secara daring, PAUD ini nggak laku. Gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu, salah seorang guru di TK Lab kita, itu japri saya, mantan mahasiswa saya, dia bilang, bagaimana bisa memenuhi tuntutan orang tua agar murid tetap diajari calistung. Sementara calistung, saya tuh bertanya, padahal selama 4 tahun dia kuliah, itu saya sudah menekan, yang namanya calistung untuk PAUD itu tidak haram. Jantitip juga tidak makro, tetapi bagaimana kita bisa mengenalkan sesuai dengan tahapan usianya. Nah, artinya Pak Tusil, kalau misalnya dikatakan kajian, memang mungkin kita perlu melakukan kajian. Saya rasa kajian itu bisa bersama dalam arti dari teman-teman di FKIP ini. Kalau memang misalnya dari studi dari yang anak usia dini, nampaknya ada perbedaan. Yang jelas saya rasa ada perbedaan antara kita yang ada di Indonesia ini, yang tuntutan orang tua masih didasarkan dari tuntutan guru, dan tuntutan guru dengan alasan tuntutan kurikulum. Kurikulum itu bahasanya lebih pada bagaimana konten atau materi itu sampai, dan ketika diuji kepada anak itu bisa memenuhi standar, katakanlah nilai lulusnya, passing grade-nya. Nah, kalau kita misalnya seperti tadi yang disampaikan oleh Profesor STEAM itu, katakanlah STEAM itu sebagai suatu metode, maka inquiry pembelajaran berbasis inquiry itu ya bisa diajarkan oleh guru. Cuma masalahnya ketika kemarin itu di PPG aja, saya misalnya begini, coba berikan panduan pada orang tua itu terkait dengan kegiatan yang harus kegiatan yang harus dilakukan anak dan difilmkan. Kira-kira pertanyaannya tentang apa? Jadi ketika mengenalkan pisang, yang ditanyakan itu misalnya warna pisang itu apa, bagaimana bentuk pohon pisang, daun pisang itu seperti apa, bisakah kamu menggambarkan pohon pisang? Hanya yang seperti itu. Tetapi tidak ada misalnya mahasiswa saya minta untuk membuat, coba buat satu pertanyaan yang lebih canggih dari itu. Yang ketika anak itu kemudian dia mau tidak mau, seperti yang diajarkan oleh Bu Christine itu, bisa beranggapan ternyata matematika itu asik ya.
ternyata matematika itu menarik ya, ternyata belajar sains itu menyenangkan. Nah, ketika misalnya mungkin orang tua bisa mengenalkan dari sisi biologi misalnya, ternyata pisang itu macam-macam loh. Bentuknya ada yang seperti ini, ada yang begini, jenisnya begini. Mari kita cari, ini apa? Nah, seperti tadi yang Pak Tansil katakan, ketika sudah sampai pada itu, berarti anak harus berhadapan dengan yang namanya gadget. Dan tidak mungkin mencari bahan materi yang seperti itu, katakanlah yang membentuk cerita atau untuk memenuhi rasa ingin tahu mereka, hanya butuh waktu 30 hingga 1 jam. Nggak mungkin saya rasa. Dan kalau orang tuanya bekerja, kapan orang tua itu akan bisa melaksanakan kegiatan itu. Jadi ya saya rasa kajian itulah nantinya yang perlu mendasari pemikiran dari terutama guru PAUD, bagaimana bisa mengemas pembelajaran kalau memang harus daring, pembelajaran itu terasa yang katakanlah dengan waktu yang sempit itu tetap menyenangkan bagi anak, tetapi memberikan wawasan yang lebih luas termasuk pada orang tuanya. Dan kalau kemudian kita harus menggunakan alat dalam kondisi yang mau nggak mau, saya rasa ini mau nggak mau akan luring ya Pak, karena Menteri sudah menyatakan bulan Juli itu kurang lebih akan luring, jadi dibiasakan mulai dari sekarang. Nah, kalaupun memang seperti itu, maka mungkin kita perlu ada kajian, kira-kira apa sih yang menjadi harapan orang tua, bagaimana proses belajar yang diharapkan oleh orang tua ketika luring dengan corona ada di sekitar anak. Nah, itu mungkin yang kalau saya diminta untuk berpendapat bagaimana sebenarnya teknologi yang bisa disajikan, saya rasa teknologi yang ada ini sebenarnya sudah mumpuni. Cuma permasalahannya tidak semua orang tua itu memiliki kesiapan yang sama. Tidak semua guru memiliki pengetahuan dan pemahaman persepsi belajar untuk anak usia dini yang katakanlah ya, saya masih berbasis teori dalam artian kalau secara teori itu dikatakan belajarnya anak usia dini itu bukan membaca dalam arti seperti membaca di kelas 2 atau kelas 3 SD, tetapi membacanya itu membaca dalam membangun pemahaman mereka, membangun makna bagi mereka bahwa membaca itu penting. Gitu. Nah, yang kayak itu kayaknya di negara barat sana sudah nggak berlaku lagi Pak gitu. Kemarin ada teman yang Bu Sari itu kan dia guru di Perth itu, dia menyatakan nggak masalah sih buat anak saya mau belajar daring atau belajar luring. Mereka tuh seneng-seneng saja karena sistem di sini sudah siap untuk itu. Nah, sementara kita kan kayaknya belum. Terutama sekali sistem yang bagaimana yang bisa diterapkan, kita itu masih ngebyah-uyah podo asine di wilayah kota dengan wilayah yang katakanlah susah sinyal diterapkannya ya sama. Ya, dalam hal ini tentu saja teknologi pendidikan yang maju sekalipun bahkan mungkin tidak akan bisa menjawab. Kita perlu eklektik dalam hal ini. Mungkin seperti itu sih Pak. Ya monggo yang lain menanggapi. Ya, jadi begini, contoh di Jepang. Ya, karena begini, kemarin saya tertarik dengan justru Pak Kusno Ketua PDM itu share kepada kepala sekolah dan madrasah di lingkungan Muhammadiyah di Jember bahwa perbedaan paradigma kita sudah berbeda, paradigma pendidikan kita. Dan kita gini, mulai SD sampai ke perguruan tinggi, bahwa tujuan pembelajaran itu ya adalah apa? Akhir ujungnya apa? Ujian. Ujungnya ujian kan itu ya, di Indonesia. Di negeri kan tidak. Coba sekarang saja Dinas Pendidikan Jember, ya kan? Menetapkan US untuk apa gitu loh. Untuk apa US itu? Loh kan katanya 9 wajib. Kemarin saya bicara dengan Prof. Made dari UNED, Prof. Kita kan 9 tahun wajib belajar. Kan artinya siapapun yang sudah selesai SD silakan masuk SMP. Nggak usah pakai nilai-nilai. Ya. Karena kita sudah salah awalnya. Mestinya pendidikan di sekolah dasar mulai PAUD itu hanya karakter saja. Bagaimana menghormati orang tua. Kan gitu toh? Bagaimana mereka itu disiplin. Kan gitu yang dibangun. Ya.
Nah, baru nanti SMA menentukan untuk hidupnya, untuk selanjutnya gimana, untuk nasib saya dan sebagainya, karir saya kan itu di SMA. Nah, hanya begini di Jepang contohnya, misalkan anak-anak diajari bahwa masuk kelas kan tanpa alas kaki ya, saya mengalami itu tanpa alas kaki, ditaruh di luar ruangan karena ketekeran kan masuk itu ya tidak ada. Oke, ya. Kemudian diajak nanam itu apa namanya, ya Allah, bambu yang kecil itu karena itu kan menjadi penyerap polutan ya dan sebagainya, terus seperti itu. Nah itu bisa pakai video YouTube macam-macam kan bisa dipelajari. Tapi yang lain di negara kita berbeda ya, bahwa ketika kita berbahasa itu kan selalu terkait dengan budaya kan, itu teori. Nah ketika dalam apa namanya sistem bahasa di Jawa misalkan kan nggak boleh kan kita itu manggil orang tua dengan kon kan gitu ya, sampaian saja itu di beberapa kultur itu nggak boleh, di kelompok kultur itu nggak boleh ya, harus panggil panjenengan kan gitu kan ke orang tua. Nah itu gimana cara ngajarkan kalau kita mengandalkan pada teknologi daring terus, nah, itu loh maksud saya kayaknya ya itu tadi perlu kita mengkaji lagi, mengadakan eksperimen saja, langsung bandingkan daring dan luring ya, terutama untuk PAUD itu bagus yang mana hasilnya ya. Saya kira itu akan memberikan jawaban yang pasti terhadap kita bahwa ini kelemahannya dan ini kekurangannya, ini apa namanya kelebihannya dan ini apa namanya meritnya dari masing-masing pembelajaran. Kan itu menurut saya seperti itu. Ya, kalau memang membandingkan seperti itu, Pak, saya rasa baik. Kalaupun misalnya dieksperimenkan, katakan begitu, saya rasa itu tidak jauh berbeda, Pak. Antara daring dengan luring itu nggak jauh beda. Sekali lagi, kembali lagi kepada bagaimana terutama guru dalam memberikan proses belajarnya. Kalau memang dikatakan bahwa guru itu sebagai, katakanlah mungkin dia sebagai konstruktor gitu, dibandingkan dengan orang tua, dengan alasan orang tua itu saat ini sedang bekerja, waktunya yang tersita jauh lebih banyak. Banyak juga kan sebenarnya kalau pada sekolah-sekolah yang katakanlah yang cukup bagus hubungan orang tua dengan dengan gurunya itu sudah terbangun. Jadi bagaimana sekolah ini membelajarkan dan apa yang diharapkan ketika anak itu di rumah, sehingga seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Tansil. Kalau misalnya di sekolah itu diterapkan karakter pengenalan, katakanlah budaya kromo, misalnya seperti itu. Sementara anaknya di sana, dia orang Batak yang katakanlah tidak terlalu paham tentang bahasa Jawa. Nah, itu juga akan menimbulkan permasalahan. Saya dalam hal ini, saya tidak ingin membandingkan karena memang sampai saat ini belum pernah saya lakukan kajian, tapi kalau secara dari pengamatan secara ini sambil lalu saya masih melihat bahwa terutama sekali selama guru itu masih beranggapan seperti tadi yang Bapak sampaikan, capaiannya itu adalah hasil ujian, termasuk di PAUD, Pak. Termasuk di PAUD, karena di PAUD itu kan juga ada dalam artian capaian perkembangan. Nah, tetapi capaian perkembangan yang bagaimana guru tidak pernah merumuskan indikatornya secara jelas. Misalnya pada konsep bahasa itu ada bahasa praktek dan bahasa pengetahuan begitu ya. Nah, tetapi guru sendiri nggak bisa gitu loh Pak. Dia nggak tahu apa sih bedanya antara 310 dengan 311 itu dia nggak tahu. Apalagi pada tataran penerapannya 410 dengan 411 itu apa? Antara bahasa ekspresif dengan bahasa reseptif itu apa? Nggak terlalu mereka pahami gitu. Kalau ini tetap terjadi, ya bagaimana mereka kan bisa memberikan satu pandangan katakanlah yang membebaskan pada orang tua. Saya masih berpendapat seperti itu. Yang perlu kita pahami di sini sebenarnya yang diperlukan itu adalah satu terbangunnya sistem, terutama sekali dengan aturan, dengan peraturan. Seperti tadi sudah Bapak sampaikan. Kalau memang peraturannya itu katakanlah sebagai pendidikan karakter, tapi dalam menanam, misalnya dalam menanam pohon bambu tadi tetap ada karakter, misalnya mengenalkan calistung tetap dikenalkan, mengenalkan budaya, menghargai lingkungan tetap dilakukan. Nah,
Kalau itu dilakukannya bukan sebagai kemudian dibandingkan bahwa yang berhasil itu seperti ini, sementara yang ini berarti gagal, ya itu akan nyaman-nyaman saja meskipun belajarnya secara daring ataupun secara luring. Tapi kalau misalnya masih capaiannya itu, oh ternyata setelah daring itu orang tuanya nggak ngapa-ngapain, katanya itu Pak ya, ada di tetangga itu menyampaikan, di SD Maria Fatima itu ada beberapa teman sekolah anaknya itu yang nilainya 0 untuk semua mata pelajaran karena nggak pernah menyerahkan tugas. Jawabannya begitu. Nah, ini kan agak menjadi semacam keprihatinan ya Pak sebagai kita selaku katakanlah pengamat di dunia pendidikan. Aduh, ini baterai saya tinggal 20. Kayaknya ini perlu dilanjut minggu depan oleh Pak Hatip lagi. Atau Pak Kuku. Ada obat. Nah, ini. Bisa dilanjut. Sebetulnya apa yang diungkapkan Ibu Dr. Dia dan Dr. Tanzil sangat menarik. Tapi sepertinya masih jauh dari apa yang kita harapkan ya. Mesti banyak lagi langkah kita untuk memastikan dari kita jawaban dari sebuah pertanyaan mungkin yang ingin mendapat jawaban. Nah, untuk itu berkenankah kalau dilanjut, Ibu Dia? Barangkali ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Atau memberikan... Sebenarnya berkenan, Bu. Berkenan saja, tapi baterai saya ini tinggal 17%. Nggak bisa dicas ya? Saya nggak bawa cas. Berarti gimana ini? Asar, Bu. Sebentar lagi sudah asar juga, Bu. Untuk jadi dosen yang berprestasi, salah satunya tuh kayak Bu Khoir, harus rajin sholat di masjid. Nanti kalau saya berpanjang-panjang yang rajin sholat di masjid, nanti waktunya jadi terpotong. Biasa, pokoknya yang namanya Dr. Dia Laksmi itu betul-betul punya semua jawabannya. Sampai asar. Yang bertahan ibu-ibu mestinya itu. Karena ibu-ibu boleh sholat di rumah. Yang bapak harus ke masjid. Yang bikin ukuran itu biasanya kan lembaga penjaminan mutunya, Pak. Bincang santai kita ini banyak kan di tengahnya. Baru 2 orang yang berbicara, tetapi apa daya, ternyata beliau mohon dihentikan karena sesuatu dan lain. Untuk itu, dengan permintaan maaf yang besar pada Bapak Ibu semua, peserta bincang santai, dosen KIP yang keren-keren, wah. Bincang santai kali ini kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Dan mohon dimaafkan juga hostnya ya tidak ini kelihatannya jadi ada suara krak saya tidak paham karena saya juga ini berada di posisi yang sulit, posisi HP yang kurang leluasa. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada bincang santai kali ini. Terima kasih pada Ibu Wakil Dekan, Ibu Fitri, dan kepada Bapak Tuko selaku Dekan IPAPN. Untuk itu, waktu saya kembalikan. Dan kepada Ibu Fitri, barangkali masih memonitor. Manut, Bu. Oke, insya Allah. Apa itu maksudnya? Manut yang disampaikan keduanya, karena keduanya ini pengembang pendidikan. Kalau dalam konteks PAUD tadi sudah dibahas, dalam konteks yang lain mungkin perlu kajian yang lain. Monggo Bapak Ibu dosen yang lain. Yang jelas,
setiap diskusi santai pasti ada materi yang menarik karena menambah pengetahuan kita. Untuk pekan depan, semoga saya lebih awal membagikan link. Insya Allah pekan depan akan ada pembicara hebat, yaitu dari pendidikan olahraga. Kita akan diajak selalu sehat di tengah pandemi. Mungkin Bapak Ibu akan diajak akrobat dengan senam di saat siang Jumat siang gitu, sehingga menjadi media untuk membakar kalori gitu daripada sekedar duduk santai mendengarkan. Insya Allah demikian. Yang paling tidak senam kokonat itu. Untuk link sertifikat mohon ditunggu karena masih dikerjakan. Ada banyak yang sedang dikerjakan oleh kita semua, sehingga semoga tetap sabar menunggu. Insya Allah akan dibagikan segera. Terima kasih Bu Hoir. Itu saja yang bisa ditambahkan. Terima kasih Ibu Dr. Fitri Aninia. Bapak Ibu dosen FKIP yang berbahagia, selesai sudah acara sampai. Itu kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada Ibu Dr. Diah Laksmi. Sampai jumpa pada bincang santai Jumat mendatang. Mohon maaf atas segala kekurangan dari moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih Pak Tanzil. Matur nuwun Bu Fitri, matur nuwun Bu Hoir, Pak Tansil dan teman-teman yang lain. Sami.